Duet Anies Muhaimin mengejutkan panggung politik. Ya gimana enggak, sebelumnya kan mereka berada di poros politik yang berbeda. Anies dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara PKB di bawah pimpinan Muhaimin sejak lama berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Pada 2 September 2023 lalu, Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal pasangan Capres dan Cawapres. Padahal, sosok Muhaimin sebelumnya tak pernah loh disebut dalam bursa Cawapres Anies. Wah, memangnya seberapa besar sih elektabilitas Muhaimin Iskandar? Menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Caimin di bursa Cawapres masih minim, di kisaran 1% bahkan kurang. Survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 merekam elektabilitas Caimin hanya sebesar 0,4%. Angka itu masih kalah jika dibandingkan nama-nama lain yang masuk bursa Cawapres, seperti AHY, Menko Polhukam Mahfud MD, Mensostri Risma Harini, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Survei Indikator Politik Indonesia pada 20 hingga 24 Juni 2023 juga menunjukkan hasil yang serupa, yakni elektabilitas Caimin hanya di angka 0,8%. Lalu kira-kira apa ya alasannya? Kalau menurut Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaidi, penunjukan Muhaimin sebagai pendamping Anies diduga tak lepas dari besarnya suara PKB. Menurut survei terbaru Litbang Kompas, PKB mengantongi elektabilitas 7,6%, yang mana PKB ada di urutan ketiga partai dengan elektabilitas terbesar setelah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Bahkan melampaui Partai Golkar dan Partai Demokrat. Ari juga menilai bisa saja Partai Nasdem memanfaatkan situasi politik terkini, di mana Muhaimin dan PKB merasa terancam karena Partai Golkar dan PAN merapatkan barisan ke koalisi pendukung Prabowo Subianto yang dianggap memperkecil peluang dipilihnya Imin jadi bacawa pres Prabowo.